Selamat jumpa saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, selamat bertemu dalam renungan mingguan dari Biara Kapusin Santo Fransiskus Assisi, Jalan Medan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah yang akan kita renungkan pada hari ini, kita ambil dari bacaan Injil untuk minggu biasa ke-27, yakni dari Injil Markus, bab 10, ayat 2 sampai dengan ayat 16, demikian bunyinya. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah yang barusan kita dengar mengisahkan kaum Farisi yang berusaha menjebak Yesus. Pertanyaannya untuk kita, mengapa orang Farisi ingin menjebak Yesus? Kita tahu dalam berbagai pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, Yesus sering mengecam kemunafikan kaum Farisi yang cenderung terpaku pada peraturan-peraturan Taurat, tetapi mengesampingkan tindakan cinta kasih kepada sesama. Dan tidak jarang Yesus mengkritik secara terbuka praktek hidup keagamaan kaum Farisi. Kaum Farisi sibuk menjalankan peraturan-peraturan keagamaan dan peraturan Taurat atau hukum Taurat, tetapi tidak melakukan perbuatan cinta kasih terhadap orang-orang kecil dan orang-orang yang menderita yang ada di sekitar mereka. Sikap Yesus inilah yang melahirkan dan menimbulkan kebencian dari kaum Farisi terhadap Yesus. Maka, saudara-saudari yang terkasih, tidaklah mengherankan bahwa kaum Farisi berusaha menjebak Yesus dalam berbagai kesempatan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan hal inilah juga yang kita lihat dari sabda Allah yang diperdengarkan kepada kita. Kaum Farisi menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan, apakah perceraian itu diperbolehkan atau tidak? Pertanyaan ini
diajukan oleh kaum Farisi kepada Yesus sesungguhnya bukan bertujuan supaya mereka bisa memahami atau ingin belajar dari Yesus, tetapi hanya sebagai cara bagaimana mereka akhirnya bisa menjebak Yesus. Yesus sebagai putra Allah mengetahui dengan sempurna niat-niat orang. Dia tahu niat jahat kaum Farisi yang hendak membentulkan dirinya dengan hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Oleh karena itulah, Yesus kembali mengajukan pertanyaan kepada mereka, apa yang diajarkan Musa kepada kamu? Selanjutnya, Yesus menjawab dan memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa Musa memperbolehkan perceraian bukan karena Allah mengizinkannya, tetapi karena kekerasan hati bangsa Israel pada waktu itu. Pada waktu itu, bangsa Israel cenderung memandang dan memperlakukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Bahkan kaum perempuan sering diperlakukan seperti budak. Musa sungguh memahami situasi itu, dan hal itulah yang dilihat oleh Musa. Maka ia memperbolehkan perceraian. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perceraian yang diperbolehkan oleh Musa bukanlah karena dikehendaki Allah, tetapi bertujuan untuk melindungi dan membela hak serta martabat kaum perempuan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sekaitan dengan bacaan Injil yang kita dengar tadi, sekaitan juga dengan pertanyaan yang diajukan oleh kaum Farisi kepada Yesus, dalam konteks yang berbeda, pertanyaan itu juga sering diajukan kepada gereja dewasa ini. Dan kita juga melihat fakta bahwa di dalam gereja kita, ternyata umat kita juga ada yang melakukan perceraian. Pertanyaannya, apakah gereja Katolik memperbolehkan atau mengizinkan perceraian? Jawabannya tentu tidak. Gereja dengan sangat jelas dan tegas menolak perceraian. Gereja Katolik tetap berpegang pada ajaran bahwa perkawinan yang dilakukan adalah sah. Artinya, tidak ada cacat dan halangan sesuai dengan ketentuan hukum kanonik. Perkawinan itu jelas tidak boleh diceraikan. Jika suatu saat kedua pihak memutuskan untuk berpisah, keduanya tidak dapat menikah lagi dengan orang lain. Itulah yang diajarkan oleh pihak gereja kepada kita. Seorang atau pasangan yang menikah secara Katolik, menikah secara sah tentunya setelah ditinjau dan dilakukan penyelidikan kanonik, tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Dan jika mereka memutuskan bercerai, pihak gereja tidak pernah memberikan pemberkatan kepada mereka yang ingin menikah lagi dengan orang lain. Namun, saudara-saudari yang terkasih, jika ada pasangan suami istri yang mengajukan permohonan perceraian kepada gereja, dan gereja setelah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan menemukan cacat atau halangan dalam pernikahan mereka yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum kanonik, perkawinan mereka dianggap tidak sah dan mereka diperbolehkan berpisah serta diizinkan untuk menikah lagi dengan orang lain. Jadi, jika ada pasangan atau keluarga Katolik yang bercerai dan kemudian mereka menikah dan diberkati secara Katolik, itu karena pihak gereja sudah melakukan penyelidikan dan setelah penyelidikan itu ditemukan cacat atau halangan pernikahan mereka sebelumnya. Maka pemberian perceraian yang terjadi itu dalam kalangan umat Katolik bukan karena gereja merestui dan mengizinkan perceraian. Gereja kita selalu melakukan penyelidikan kanonik kepada pasangan yang hendak menikah. Apa tujuannya, saudara-saudari yang terkasih?
tidak lain adalah untuk menjamin bahwa pernikahan itu atau perkawinan yang dilakukan oleh setiap umat Katolik itu benar-benar karena dikehendaki oleh kedua belah pihak, dan dengannya gereja tetap menjaga martabat dan kesucian sebuah perkawinan. Dengan demikian, gereja tidak mengizinkan dan tidak pernah memperbolehkan perceraian. Gereja kita tetap berpegang teguh bahwa pada dasarnya kehendak Allah atas perkawinan adalah satu suami dan satu istri, atau sering kita sebut dengan monogami, yang setia satu sama lain dan tidak terceraikan seumur hidup. Artinya, jika pernikahan itu sah, tak seorang pun yang bisa memisahkan mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Allah yang kita renungkan kali ini, semoga setiap keluarga Katolik semakin teguh dalam memegang komitmen hidup setia bersama dengan pasangannya seumur hidup. Sebab Allah menghendaki agar perkawinan menjadi tanda dan lambang kasih-Nya kepada manusia. Dan melalui perkawinan, setiap keluarga hendaknya menyadari bahwa mereka ikut ambil bagian dalam kesetiaan Allah kepada umat manusia. Tuhan memberkati. Pace e bene.